Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channelnya Agung Yustian. Oke, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai seputaran OpenAI lagi ya, yaitu mengenai tentang ChatGPT-4. Itu dimana pada saat ini saya itu akan membahas mengenai tentang bagaimana hukum pandangan Islam ya, menurut pandangan Islam, yaitu tentang yang namanya itu hukum yang namanya itu kripto, kemudian forex, kemudian saham, kemudian CBDC itu seperti apa menurut dari GPT-4, yaitu dengan apa ya, menurut pandangan Islamnya ya, yaitu seperti itu teman-teman. Oke, jadi sebelum kita mulai maka kita akan mencoba dulu untuk yang namanya itu melihat dari yang namanya itu economic calendar untuk di bulan April ke depannya. Jadi pada saat ini kalau misalkan kita coba lihat di sini, yaitu nanti di tanggal 4 April itu akan ada yang namanya itu apa ya, jobless claim ya, jobless opening claims, yaitu untuk priornya itu yaitu sebesar 10,824 M, dan forecastnya itu yaitu di angka 10,4 M. Ini sangat berpengaruh untuk yang namanya itu ke market ya, nantinya tentunya akan fluktuatif gitu. Kemudian yang namanya itu nanti di tanggal 4 ini di tanggal 12 April itu ada yang namanya itu core inflation rate YoY. Itu di sini juga akan sangat berpengaruh. Di sini cuma ada yang namanya itu prior atau data yang sebelumnya atau previousnya, yaitu sekitar 5,55%, 5,5%. Untuk forecastnya juga belum ada. Untuk inflation rate-nya yaitu 0,3%, dan untuk priornya itu sekitar 0,4%. Kalau misalkan untuk inflation rate itu di bawah dari forecast, itu akan kemungkinan untuk market itu akan mengalami yang namanya itu fluktuatif untuk disorong ke atas teman-teman. Tapi kalau misalkan ini melebihi dari forecast, bahkan melebihi dari prior, kalau misalkan 0,5 lah untuk ininya itu, maka akan kemungkinan akan terjadi yang namanya itu penurunan atau yang dinamakan itu yaitu semacam bearish lagi ya, gitu teman-teman. Kemudian nanti tanggal 13 April 2023 itu akan ada yang namanya itu FOMC minutes meeting, itu mengenai PPI. Kemudian udah nggak ada lagi ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita coba lihat untuk dari segi market saham, yaitu market stock yang ada di Indonesia, yaitu untuk sementara seperti ini ya, di hari Minggu ini, yaitu di tanggal 2 April 2023 itu seperti ini. Untuk didominasi untuk BCA itu minus 0,85%. Untuk Bank Mandiri ya mengalami kenaikan sebesar 0,98% ya teman-teman. Oke, kemudian untuk Unilever 2,11% ya. Oke, seperti itu teman-teman. Dan untuk kripto pada minggu kali ini yaitu mengalami penurunan sebesar 0,09% teman-teman. Yaitu sekarang itu di angka sekitar 1,18 triliun US dollar, yaitu di global crypto market cap pada saat ini. Untuk Bitcoin yaitu di angka sekitar 28.392 ya US dollar. Kemudian untuk Ethereum sekitar 1.820 US dollar, dan BNB sekitar 315 US dollar. XRP 0, atau 5 sen ya, 0,5 US dollar. Kemudian Cardano di 3 sen atau 0,38 US dollar. Kemudian untuk Dogecoin itu sekitar 0,08 US dollar. Kemudian untuk Polygon di 1 dolar,12 dolar ya. Untuk Solana di 21 dolar,10 gitu teman-teman. Jadi seperti itu. Dan untuk si market Bitcoin itu pada saat ini itu seperti ini teman-teman. Untuk dari yang namanya itu si resisten di sini sangat kuat ya, di sekitar 28.687 US dollar sampai ke angka 27.978 US dollar. Kemungkinan dia kalau misalkan dia bisa menembus maka akan ngaceng ya, sampai mungkin akan ke angka 30.000. Ini bukan menurut saya pribadi, tapi ini menurut yang namanya itu indikator Ecolux Algo, yaitu Simulatory Cumulative Loss, yang dimana ini ada time frame 1 jam dengan 50% yaitu data forecast, dan 50% lagi yaitu data untuk prediksi kedepannya gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, sebelum kita mulai kita langsung aja, let's go. Oke teman-teman, jadi kita langsung mulai aja di sini. Ini langsung masuk saya itu ke openai.com. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin coba untuk melakukan yang namanya itu
ChatGPT 4 itu teman-teman tinggal langsung aja di sini diklik produk, kemudian di sini langsung ChatGPT atau GPT-4 juga sama aja, maka nanti itu tampilannya itu akan seperti ini teman-teman. Jadi di sini saya mencoba untuk membahas beberapa yang namanya itu pertanyaannya di sini. Jadi yang pertama itu saya di sini yaitu what is crypto law according to Islamic view ya, yaitu apa itu hukum kripto menurut pandangan Islam gitu ya. Jadi dia langsung si ChatGPT ini langsung menjawab, dia itu panjang banget sini. Islamic finance and law have their own principle and ethical values that are rooted in the Quran and the teaching of the Prophet Muhammad in general. Itu seperti itu. Jadi kemungkinan seperti ini ya. Keuangan dan hukum Islam memiliki prinsip dan nilai etika tersendiri yang berakar pada Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Secara umum, hukum Islam memandang transaksi keuangan dan investasi sebagai sarana melayani kebaikan masyarakat yang lebih besar dan mengharuskan semua transaksi transparan, adil, dan bertanggung jawab secara sosial. Dalam hal cryptocurrency, para sarjana hukum Islam telah memperdebatkan apakah itu diperbolehkan halal atau dilarang haram. Menurut prinsip Islam, beberapa sarjana berpendapat bahwa cryptocurrency termasuk Bitcoin dan aset digital lainnya tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh aset atau otoritas berwujud apapun. Gitu sepertinya, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian namun yang lain berpendapat bahwa cryptocurrency dapat digunakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip Islam seperti untuk transaksi online atau sebagai penyimpanan nilai selama digunakan secara transparan dan etis. Dalam hal ini, peraturan atau undang-undang khusus yang mengatur cryptocurrency di negara Islam terdapat kekurangan konsensus atau keseragaman beberapa negara. Seperti Turki telah menggunakan mata uang kripto dan berusaha untuk membangun kerangka hukum untuk penggunanya, sementara yang lain seperti Arab Saudi telah mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan menggunakan peringatan tentang resiko berinvestasi dalam mata uang kripto. Singkatnya, hukum Islam memandang transaksi keuangan sebagai sarana untuk melayani kebaikan masyarakat yang lebih besar dan mengharuskan semua transaksi transparan, adil, dan bertanggung jawab secara sosial. Meskipun ada perdebatan di antara para sarjana Islam tentang diperbolehkannya cryptocurrency, beberapa pendapat bahwa mereka dapat digunakan dengan cara yang konsisten dan prinsip-prinsip Islam. Namun kerangka hukum untuk cryptocurrency di negara-negara Islam masih berkembang dan bervariasi dari satu negara ke negara lain. Begitu teman-teman. Jadi untuk menurut si ChatGPT ini, bahwa yang namanya itu cryptocurrency ini jadi apa ya, tergantung dari beberapa negara gitu ya, tergantung dari kebijakan dari negara-negara itu sendiri. Jadi masih apa ya, ada yang bilang haram dan yang bilang halal. Ini masih kontroversi teman-teman. Begitu teman-teman, karena beberapa faktor ya. Jadi ini bukan menurut Islam, tapi menurut berdasarkan kebijakan negara gitu ya. Begitu teman-teman. MUI-nya di setiap negara lah gitu intinya. Oke, kemudian di sini ya. What is the ruling CBDC? What is the ruling on CBDC currency according to Islam? Ini menurut saya gitu ya. Jadi saya itu mempertanyakannya bagaimana hukum mata uang digital menurut Islam gitu teman-teman. Kemudian mereka itu menjawab itu seperti ini ya. Central Bank Digital Currency atau CBDC are new for digital currency issued by central banks gitu. Jadi kurang lebih yaitu seperti ini teman-teman. Ulama Islam memiliki pandangan berbeda tentang diperbolehkan halal atau larangan haram mata uang digital termasuk cryptocurrency berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum Islam. Beberapa sarjana berpendapat bahwa mata uang digital tidak sesuai dengan prinsip Islam karena tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh aset atau otoritas nyata, sementara yang lain berpendapat bahwa mereka dapat digunakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip Islam. Secara umum, hukum Islam mensyaratkan semua transaksi keuangan transparan, adil, dan bertanggung jawab secara sosial. Setiap transaksi keuangan yang melibatkan ambiguitas atau ketidakpastian, goror atau spekulasi masih dianggap haram, seperti itu. Kemudian mengenai mata uang digital, beberapa cendekiawan Islam telah menyatakan keprihatinan tentang kurangnya pengawasan, peraturan, volatilitas tinggi, dan sifat spekulatif dari cryptocurrency dan potensial penggunaannya untuk kegiatan ilegal. Mereka berpendapat bahwa faktor-faktor membuat sulit untuk menentukan nilai sebenarnya dan berinvestasi di dalamnya mirip dengan perjudian. Dan yang lain berpendapat bahwa mata uang digital
dapat digunakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip Islam seperti untuk transaksi online atau sebagai penyimpanan nilai selama digunakan secara transparan. Sarjana lain berhati-hati ya tentang CBDC dan berpendapat bahwa mereka perlu dievaluasi berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan kepatuhan mereka terhadap hukum Islam. Mereka meningkatkan kekhawatiran tentang potensi CBDC menyebabkan inflasi, resiko kontrol terpusat, dan potensi penyalahgunaan oleh otoritas terpusat atau otoritas pusat, yaitu yang dinamakan bank sentral tentunya ya. Jadi secara umum hukum Islam mensyaratkan semua transaksi keuangan transparan, adil, dan bertanggung jawab secara sosial. Setiap transaksi keuangan yang melibatkan ambiguitas atau ketidakpastian garar atau haram spekulasi masih dianggap haram. Oleh karena itu, diperbolehkannya CBDC menurut Islam akan tergantung pada bagaimana kerancangan dan penerapannya. Jika CBDC dirancang dan diimplementasikan secara transparan dan etis dan digunakan untuk tujuan yang sah, maka mereka dapat mengizinkan menurut prinsip Islam. Singkatnya, putusan CBDC menurut hukum Islam adalah topik perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan umat ulama Islam. Sementara beberapa sarjana percaya bahwa CBDC dapat digunakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam. Yang lain berhati-hati dan berpendapat bahwa mereka perlu dievaluasi berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan kepatuhan mereka terhadap hukum Islam. Begitu teman-teman. Jadi untuk CBDC itu ya menurut si Crypto GPT ini, jadi ada sisi positif kemudian ada juga sisi negatifnya. Untuk positifnya itu dia itu jadi ada yang namanya itu suatu mata uang digital yang diregulasi, kemudian ada yang bertanggung jawab di belakangnya itu yaitu pemerintah dengan bank sentral sebagai terpusatnya, yaitu seperti itu. Sementara sisi negatifnya yaitu ya tetap aja sama, kemungkinan akan terjadi yang namanya itu inflasi atau misalkan deflasi itu. Jadi karena yang namanya itu dilakukan oleh terpusat teman-teman ya, yaitu tetap aja yang jadi faktornya itu ya bank sentral gitu teman-teman. Kemudian saya di sini bertanya lagi, kripto haram atau halal gitu ya? Menurut saya itu lebih langsung perjelas lagi untuk pertanyaannya itu seperti ini. Kemudian di sini dia menjawab yaitu dibolehkan halal atau larangan haram cryptocurrency menurut hukum Islam adalah topik perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan ulama Islam. Tidak ada konsensus yang jelas tentang apakah cryptocurrency itu halal atau haram karena masalahnya kompleks dan beragam. Beberapa sarjana berpendapat bahwa cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena mereka tidak memiliki nilai intrinsik dan tidak didukung oleh aset atau otoritas berwujud apapun. Mereka berpendapat bahwa volatilitas tinggi dan bersifat spekulatif dari cryptocurrency membuat mereka mirip dengan perjudian dan bahwa mereka bukan penyimpanan nilai yang sah. Selain itu, kurangnya pengawasan peraturan dan potensi penggunaan dalam kegiatan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme juga menjadi perhatian beberapa sarjana gitu. Jadi untuk kripto ini menurut sebagian yaitu nilai positifnya itu nilai negatifnya yaitu nggak ada yang namanya itu nilai intrinsik itu yaitu nggak ada perwujudan fisik gitu. Jadi itu yang menjadi persoalan. Kemudian yang kedua itu yaitu karena bisa mengakibatkan yang namanya itu pencucian uang lah oleh para koruptor itu sangat mudah mungkin ya untuk melakukan pencucian uang karena nggak ada yang namanya itu pengawasan dari pihak otoritas jasanya gitu ya, terus jasa keuangan intinya seperti itu. Oke. Di sisi lain, sarjana lain berpendapat bahwa cryptocurrency dapat digunakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip Islam seperti untuk transaksi online atau sebagai penyimpanan nilai selama digunakan secara transparan dan etis. Mereka berpendapat bahwa teknologi di balik cryptocurrency memiliki potensi untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang lebih efisien dan transparan yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Singkatnya, masalah apakah cryptocurrency itu halal atau haram adalah kompleks dan menjadi bahan perdebatan di kalangan ulama Islam. Sementara beberapa sarjana berpendapat bahwa cryptocurrency tidak sesuai dengan prinsip Islam. Yang lain berpendapat bahwa mereka dapat digunakan secara yang konsisten dengan hukum Islam selama digunakan secara transparan dan etis. Pada akhirnya terserah kepada individu untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mereka tersendiri, berdasarkan interpretasi mereka sendiri tentang hukum Islam dengan keadaan pribadi mereka gitu teman-teman. Ini menurut si ChatGPT ya. Jadi balik lagi karena belum ada yang namanya itu keputusan yang jelas mengenai cryptocurrency. Jadi
masih dalam kondisi perdebatan ya. Kemudian di sini saya juga menanyakan yaitu CBDC itu haram atau halal gitu ya. Kemudian dia menjawab diperbolehkan halal atau haram ini tetap sama jawabannya seperti itu. Beberapa saja berpendapat bahwa CBDC digunakan dengan cara yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam karena dikeluarkan dan didukung oleh otoritas pusat dan tidak ditunduk pada tingkat spekulasi dan volatilitas yang sama seperti bentuk cryptocurrency lainnya. Mereka berpendapat bahwa CBDC dapat digunakan untuk transaksi dan etis dan untuk penyimpanan nilai selama digunakan secara transparan dan etis. Gitu. Kemudian pihak pendapat lain yaitu mengenai tentang harus berhati-hati tentang CBDC dan berpendapat bahwa mereka perlu dievaluasi berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan kepatuhan mereka terhadap hukum Islam. Mereka meningkatkan kekhawatiran tentang potensi CBDC menyebabkan inflasi, resiko kontrol terpusat dan potensi penyalahgunaan oleh otoritas terpusat gitu teman-teman. Begitu. Jadi untuk CBDC juga masih belum ada keputusannya. Untuk ini masih belum ada keputusannya. Jadi oleh karena itu diperbolehkan CBDC menurut hukum Islam akan tergantung pada bagaimana rancangan dan penerapannya. Jika CBDC dirancang dan diimplementasikan secara transparan dan etis dan digunakan untuk tujuan yang sah, maka mereka dapat diizinkan menurut prinsip Islam. Singkatnya, putusan CBDC menurut hukum Islam adalah topik perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan ulama Islam. Sementara beberapa saja percaya bahwa CBDC dapat digunakan dengan cara yang konsisten dan prinsip-prinsip Islam. Yang lain berhati-hati dan berpendapat bahwa mereka perlu dievaluasi berdasarkan kasus per kasus untuk menentukan kepatuhan mereka terhadap hukum Islam. Seperti itu teman-teman untuk yang namanya itu CBDC ya. Kemudian di sini juga saya mencoba untuk menanyakan tentang saham atau itu halal atau haram. Maka di sini dia itu menjawabnya itu seperti ini teman-teman. Saya langsung baca semarinya aja, semari dari yang namanya itu saham itu. Jadi semarinya itu di sini diperbolehkannya saham menurut hukum Islam tergantung pada sifat bisnis yang mendasarinya dan bagaimana saham tersebut diperdagangkan. Jika bisnis mereka itu terlibat dalam kegiatan yang diperbolehkan dan saham diperdagangkan secara transparan dan etis, maka berinvestasi di saham tersebut akan dianggap halal. Sebaliknya jika bisnisnya melakukan kegiatan yang haram atau sahamnya diperdagangkan secara haram, maka berinvestasi pada saham tersebut akan dianggap haram. Ini sebenarnya kayak semacam sama aja ya kalau misalkan ini bukan cuman kripto atau forex atau saham atau misalkan mata uang apapun. Jangankan itu, kalau misalkan kita itu melakukan perjudian dengan menggunakan gula atau beras, yang namanya judi ya tetap judi gitu. Seperti itu teman-teman. Ini kemudian di sini yaitu ada yang itu saya juga menanyakan yaitu tentang forex atau saham ya. Bagaimana? Jadi di sini maka ini untuk singkatnya itu ya untuk forex atau saham gini, oleh karena itu secara umum hukum Islam mengizinkan perdagangan mata uang untuk bertujuan memfasilitasi perdagangan dan perdagangan asalkan dilakukan secara transparan dan etis. Setiap pertukaran mata uang yang melibatkan ambiguitas atau spekulasi dianggap haram. Oleh karena itu diperbolehkan perdagangan forex menurut hukum Islam akan tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan. Jika perdagangan forex dilakukan secara transparan dan etis dan digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sah, maka diperbolehkan menurut Islam. Namun jika melibatkan spekulasi atau ambiguitas dan berlebihan, maka itu akan dianggap sebagai haram. Jadi jangan namanya itu kalau misalkan kita mencoba untuk masuk ke market, itu mau baik itu untuk saham, untuk kripto, untuk forex. Jadi kita itu harus melihat dulu apa sih di belakang dari atau proyek yang sedang dijalankan dari suatu perusahaan tersebut gitu. Dari sebuah cryptocurrency. Jadi untuk kripto itu jadi dia itu produknya satu, perusahaannya banyak. Jadi kita itu harus melihat apa sih proyek-proyek yang sedang dikembangkan oleh si kripto itu dan perusahaan apa aja yang ada di situ yang bergelut untuk menunjang namanya itu proyek yang sedang dijalankan oleh kripto tersebut. Kemudian untuk saham juga seperti itu. Jadi untuk saham itu jadi perusahaannya satu, produknya banyak. Nah itu seperti itu. Kalau kripto itu produknya satu, kripto ini ya perusahaannya banyak. Sementara sahamnya itu perusahaannya satu, produknya banyak. Jadi kita kalau misalkan mau masuk ke saham, jadi kita itu harus melihat produknya itu apa aja, apakah itu mengandung goror atau haram, maka lebih baik kita menghindarinya itu. Oke, kemudian saya juga mencoba di sini untuk membahas yang namanya itu menanyakan apakah binary option itu hukumnya menurut Islam ya. Maka saya akan melihat di sini yaitu secara secara umumnya yaitu secara umum hukum Islam mensyaratkan semua transaksi keuangan transparan yang adil dan bertanggung jawab secara sosial.
serta transaksi keuangan yang melibatkan ambiguitas atau ketidakpastian harga rare atau spekulasi masih dianggap haram. Oleh karena itu diperbolehkan perdagangan opsi binary menurut hukum Islam akan tergantung pada bagaimana hal itu dilakukan. Jika perdagangan opsi binary dilakukan secara transparan dan etis dan digunakan untuk memfasilitasi transaksi yang sah, maka itu diperbolehkan menurut prinsip Islam. Namun jika melibatkan spekulasi atau ambiguitas yang berlebihan, maka itu akan dianggap sebagai haram. Ya seperti itu teman-teman. Jadi untuk binary option juga, kalau misalkan yang namanya itu binary option atau misalkan kayak binomo, itu kan udah jelas ya. Itu jadi itu cuma main tebak-tebakan aja ya. Jadi tingkat ambiguitasnya itu terlalu tinggi banget teman-teman. Jadi ini full ya, kalau misalnya itu 100% ambiguitas. Jadi kita itu hanya tebak-tebakan naik atau turun. Soalnya untuk dari si chartnya itu beda dengan yang namanya itu jauh berbeda dengan si trading view secara general. Jadi mereka itu punya chartnya tersendiri gitu untuk si kayak binary option atau all in trade atau misalkan binomo itu seperti itu teman-teman. Ini jelas haram ya, karena sini speculation or ambiguitarinya itu terlalu tinggi teman-teman. Oke teman-teman, mungkin seperti itu untuk video kali ini ya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Oke, disclaimer on dan year ya, karena saya bukan financial advice teman-teman. Dan pengendali keuangan teman-teman adalah diri teman-teman sendiri. Oke, happy next weekend. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.